Oke, agak kanan nih kayaknya nih. Tadi kurang pas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Commerce. Terima kasih buat Mas-mas MC Kiki dan Rahmat yang udah mempersilahkan aku untuk jadi moderator pada acara pada pagi hari ini. Nah, sebelum mulai, ayo on mic terus jargon yuk. Teman-teman. Oke. Siap ya? Oke. Langsung aja. 1, 2, 3. Oke, sekarang jargon ya. Jargon. Yuk, 3, 2, 1. Malam Koneksi 2020. Tes. Masuk ya suaraku? Tes. Ya. Ya udah nggak apa-apa. Nah, sebelumnya kenalin aku Satrio Adinagoro dari Ilmu Komunikasi 2019 yang akan memandu acara pada hari ini Malam Koneksi. Sebentar. Tentang jurnalistik dan radio. Oh iya, gimana nih kabar kalian? Pada sehat kan? Udah pada sarapan belum? Pastinya udah ya, karena udah kelihatan banget mukanya pada seger-seger. Anyway, Commerce pasti udah tau lah ya hari ini kita mau ngapain, karena udah dijelasin juga lewat poster. Kalau bincang bersama satu kali ini kita bakal menjelaskan tentang radio dan jurnalistik. Nah, pada sesi pertama kita akan membahas tentang radio. Pada udah tahu belum pembicaranya siapa? Kalau yang udah tahu tulis di kolom komen coba. Kamu mau lihat. Bicara buat radio siapa? Bicara buat jurnalistik siapa? Maaf. Tes bentar. Sekarang udah gede belum? Udah, sip. Nah, siapa? Ayo teman-teman. Masa pada nggak tahu? Kan udah ada di poster tadi. Ayo siapa? Ya, nggak ada. Nah, aku mau jelasin bahwa pembicara pertama pada pagi hari ini adalah pembicara jurnalistik, yaitu Mas Reza Nur Aulia dari Ilmu Komunikasi UNS tahun 2017. Selain jadi mahasiswa, Mas Reza ini juga mempunyai banyak pengalaman dan penghargaan bergengsi tentunya. Mas Reza sejak dari tahun 2018 sudah aktif menjadi freelance photographer, di antaranya di Mata Najwa Onstage Solo, Solo Batik Carnival, fotografer El Satur, The Nyaman Hotel, Hotel Indah Palace, dan internship fotografer di The Sonan Hotel Solo. Dan beberapa penghargaan bergengsi seperti jadi runner up Frame of Solo Student tahun 2016, jadi juara ketiga Podomoro University Photo Competition tahun 2016 juga, juara kedua di di Logram Photo Competition dan Star FM Photo Competition tahun 2017, dan juara satu di Podomoro University Competition tahun 2017. Nah, di samping pengalaman dan penghargaan yang begitu banyak, Mas Reza ini juga aktif di Lembaga Pers Mahasiswa Kentingan atau biasa dikenal LPM Kentingan. Kalian udah pada tahun belum LPM Kentingan? Nah, jadi LPM Kentingan itu kayak visi tapi skalanya UNIF. Terus sekarang daripada lama-lama, sekarang kita undang ya Mas Reza untuk menjadi pembicara pada pagi hari ini. Yo, silahkan Mas Reza. Halo Mas Reza, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Nah, kenalin, ini kayak podcastnya Deddy Kombuser gitu ya, ala-ala gitu. Close the door. Iya, 3, 2, 1, close the door ya. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng tentang dunia jurnalistik untuk 50 menit ke depan. Tapi sebelumnya boleh dong disapa teman-teman untuk yang lagi nonton. Nah, jadi ini kita ada dua nih Mas, di Jimit sama live YouTube. Oke. Ayo Mas, disapa Mas. Oke. Halo teman-teman, selamat pagi. Halo. Halo. Nggak bisa. Ini kalau online nih kayak interaksinya ini kayak kurang gitu ya Mas. Misalnya cuma dari layar gitu. Iya. Ya, kenalin, nama aku Reza dari Ilkom 2017. Ya tadi seperti ya sudah dikenalin sama Mas apa? Mas Rio tadi ya. Ya, itulah biodata singkat saya. CV-nya yang banyak banget pengalamannya, penghargaannya.
sangat menginspirasi. Nah, Mas Riza gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Nah, Mas Riza kan ini udah semester 7 ya Mas di Ilkom UNS. Hmm. Nah, sekarang pasti lagi sibuk banget ya. Secara ada magang, terus nanti ada apa skripsi. Nah, terus tapi kegiatan Mas Riza ini sekarang ini ngapain selain itu? Ya, selain magang sama skripsi, saya kan juga freelance itu ya. Kalau ada panggilan ya motret. Oh kalau iya. Kalau nggak ada panggilan ya di rumah, Oh, goler-goler. iya. Ya Nah, kan? Commerce, bagi yang belum tahu kalau Mas Riza ini juga adalah fotografer freelance yang fitnya bagus banget. Boleh Mas Instagramnya apa biar di follow teman-teman nih? Kalau promosi ini ya. Ya nggak apa-apa. @rezanuraulia ya Mas. Iya. Kalau yang belum tahu @rezanuraulia di Instagram. Nah, kalau ngomongin soal jurusan ilmu komunikasi nih Mas, pasti nggak jauh-jauh sama media, berita, pers, sama wartawan. Nah, terus ada kegiatan jurnalistik dan yang lain-lain. Kalau menurut Mas Reza ini, jurnalistik itu apa sih Mas? Menurut saya jurnalistik itu suatu kegiatan mulai dari menyiapkan, mencari, mengumpulkan, mengolah, serta mempublikasikan berita kepada khalayak melalui media. Itu yang dinamakan jurnalistik. Seperti itu. Jadi kegiatan untuk mengumpulkan terus mengumpulkan sampai menyebarluaskan. Dari mulai mencari informasi, mengumpulkan sampai menyebarluaskan ke media iya, gitu ke ya media, Mas. itu namanya jurnalistik. Nah, gitu Commerce. Pasti kalian pada tahulah ya. Kalau di ilmu komunikasi UNS itu ada spesialisasi di semester 5 ya Mas? 5 ya. Nah, itu ada kayak video terus radio, advertising atau periklanan, public relation atau humas, terus radio, jurnalistik ya. Kalau di semester 3 itu nanti ada mata kuliah pengantar jurnalistik. Oh iya, itu wajib itu. Di semester 3 ada pengantar untuk jurnalistik gitu. Sama ada fotografi. Iya, fotografi. Keahlian Mas Reza ini. Nah, mau konfirmasi sebentar nih Mas. Mas Reza ini di semester 5 ini ambil jurnalistik ya? Jurnalistik, ya. Nah, terus bahkan jadi ketua kelas ya Mas? Aduh, ketua kelas mah biasa. Kan ketua kelas tuh kayak emang bedanya. Emang kalau kan kalau semester 1 sampai 4 ini kan kelasnya dibagi A sama B ya Mas. Terus kok waktu spesialisasi itu ada kelas lagi atau gimana itu? Kalau spesialisasi, kalau yang jurnalistik itu tetap 2 kelas. Jadi ada kelas A sama kelas B. Tapi kalau seperti video, video, advertising sama PR itu digabung antara kelas A sama kelas B. Kalau radio sendiri dipisah atau digabung Mas Aidir? Radio juga digabung. Radio juga digabung. Terus itu nanti pemilihan ketua kelasnya lagi gitu ya? Iya. Oh iya. Jadi siap-siap kalian buat jadi ketua kelas nih. Nah, jadi betul infonya. Terus kalau boleh tahu di tahun Mas Reza itu spesiali jurnalistik ilmu komunikasi UNS itu gimana Mas perkuliahannya? Supaya kita ini besok, ini kan baru semester, yang nonton baru semester 1, terus aku baru semester 3 nih. Biar besok waktu semester 5 bisa kebayang gimana hektiknya jurnalistik, terus awalnya itu gimana gitu. Oke. Jadi jurnalistik mulai angkatanku itu angkatan 2017 itu jurnalistik itu sebagai mata kuliah pilihan. Jadi sebelumnya angkatan 2016 ke bawah itu tuh jurnalistik itu mata kuliah yang wajib. Jadi dulu angkatan yang 2016 itu kan ada 5 spesialisasi kan. Sekarang jurnalistik itu udah wajib dulu tuh. Berarti kita tinggal pilih 2. Kalau udah milih video nggak boleh radio. Kalau udah milih jurnalistik nggak boleh milih PR gitu ya Mas ya. Jadi dulu memang dari dulu udah ada 5 spesialisasi, tapi dulu itu yang jurnalistik wajib, terus kita tinggal milih 2 sisanya gitu ya. Kalau sekarang kan bebas 3, yang penting 3. Kalau milih jurnalistik oke, kalau nggak milih juga nggak apa. Tapi kalau menurutku pribadi gini, jurnalistik itu penting bagi 4 spesialisasi yang lainnya. Kenapa? Karena gini, misalkan kalian ngambil video tuh, video kan butuh naskah tuh. Naskah kita belajar nulis dari jurnalistik. Oke. Advertising juga butuh dong yang namanya skrip seperti itu, seperti untuk briefing ke klien dan sebagainya, itu juga butuh tuh jurnalistik tuh. Terus ada juga radio kan juga butuh naskah, juga butuh jurnalistik juga. Itu sih. Jadi PR juga butuh press release kan. Nah, itu. Jadi buat kalian nih biar besok kayak
jurnalistik ini di ilmu komunikasi ini kayak basicnya gitu ya, Iya, yang basic. harus diketahui lah, walaupun nanti besok nggak ambil tapi kalian harus tahu. Iya. Makanya di semester 3 ini ada kayak pengantar jurnalistik tadi ya Mas ya. Terus Mas Reza ini kan join di LPM Kentingan ya. LPM Kentingan ini biar adik-adik biar tahu nih, biar Mas Reza bisa menjelaskan sedikit apa itu LPM Kentingan. LPM Kentingan sesuai namanya, Lembaga Pers Mahasiswa, yaitu UKM yang bergerak di bidang jurnalistik tapi lingkupnya universitas. Jadi satu kampus. Jadi kalian bisa ketemu teman-teman dari prodi lain di luar FISIP. Jadi enaknya itu kalau misalkan kalian anak ilmu komunikasi, kalau udah masuk LPM Kentingan tuh kayak gimana ya? Kayak kalian itu kayak wah ini anak komunikasi nih pasti jago nih ya. Jadi kayak padahal juga enggak juga, biasanya sama aja gitu loh. Kan maksudnya LPM kayak pers itu kan ranahnya komunikasi, terus kayak, kita datang tuh, ini nih, anak komunikasi ini nih kayak gitu ya. Padahal juga enggak, biasanya sama aja semua. Kalau belajar ya mesti bisa gitu. Tapi ya enaknya itu tadi ya, kita dapat relasi yang lebih luas dari fakultas-fakultas lain, jurusan-jurusan lain. Nah, Mas Reza ini di LPM Kentingan ini dari kapan, Mas? Dari 2018. 2018. Oh, jadi bukan tahun pertama ya? Bukan. Saya tahun pertama saya ikut FFC. Iya. Oh ya. Nah, jadi buat kalian yang mungkin tahun ini belum ikut UKM atau gimana, tapi jangan takut. Tahun depan itu bisa ikut lagi. Bisa. Terus kalau LPM itu jadi 3 tahun setelahnya masih bisa ikut atau gimana, Mas? Kalau LPM setauku masih bisa sih. Masih bisa. Jadi kan kalau biasa UKM lain itu kan 2 tahun ya. Biasanya 2016 terus paling 2017. Iya, bisa sih. Tapi kemungkinan untuk keterimanya saya nggak tahu ya. Oh iya. Yang penting kan kita niat terus daftar. Setahun 2 tahun itu mesti keterima lah. Setahun pertama kan udah belajar. Iya. Jadi jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal. Nanti kalau gagal terus nggak mencoba ya nggak maju-maju gitu ya, Mas. Terus Mas Reza ini di LPM Kentingan ini bagian apa? Saya bagian redaksi. Bagian redaksi. Redaksi itu ngapain aja, Mas? Redaksi itu yang ya apa namanya, tentang yang bikin berita. Misalkan kita bikin berita di kan LPM Kentingan itu juga punya blog sih, apa namanya, website seperti portal berita namanya Saluran 11. Saluran 11 itu punyanya LPM Kentingan ya. Saluran11.com. Itu punya LPM Kentingan. Itu kita yang bikin berita di situ gitu loh. Kebetulan saya kan yang bagian foto. Jadi kalau setiap ada kegiatan seperti demo kemarin misalkan saya liputan di sana nyari foto buat foto. Itu Saluran 11 itu ya gitu. Pastinya foto lah udah kelihatan. Iya. Itu kalau biasanya cari redaksi itu sendiri atau gimana, Mas? Kadang sendiri, kadang juga ada temannya sih, tergantung itu sih pimretnya itu. Ntar nugasin kamu sendiri ya, kamu sama ini ya gitu. Pimpinan redaksi. Emang kalau di kayak lembaga UKM kayak Lembaga Pers Mahasiswa Kentingan ini ada divisinya apa aja, Mas? Ada redaksi. Yang pertama ada, jadi gini, kalau media itu kan sebenarnya kan ada 2. Jadi yang ngurusin perusahaannya itu yang mencari cuan. Satu lagi yang bagian redaksi. Iya, katanya sebagian redaksi gitu. Jadi secara garis besar seperti itu sih. Ada yang bagian nyari duitnya nih. Duit ini buat konten. Iya, satunya buat konten ya gitu. Kalau secara garis besar seperti itu. Jadi udah kayak ini ya, udah kayak media-media besar ya. Kita kan dilatih untuk menjadi jurnalis beneran gitu. Oh iya. Nah, jadi bagi kalian yang kayak pengen mungkin lulus nanti pengen jadi kayak Jeremy Teti atau kayak siapa lah di portal-portal media besar ini, mungkin bisa latihan dulu di LPMVC atau yang lain ya. LPM Kentingan. Nah, sampai ini, Mas. Ini kok konsumsi belum ada ya? Nah, kira-kira pengalaman menarik Mas Reza waktu spesialisasi atau mungkin waktu ikut UKM LPM Kentingan ini apa, Mas? Kayak suka dukanya mungkin waktu moto terus kena air. Ya itu resiko ya. Iya, resiko ya. Kayak gitu apa, Mas? Mungkin. Jadi kalau misal mulai dari dianu dulu ya, di perkuliahan dulu ya. Kan nanti kan kalau di semester 5 itu nanti kan kita kan disuruh ada tugasnya tuh. Semester 5 itu disuruh bikin
Ini yang spesialisasi spesialisasi jurnalistik, jurnalistik. ya? Untuk Suruh spesialisasi jurnalistik. disuruh bikin strike news feature. Setelah itu strike news feature sama satu lagi apa ya? Aduh saya lupa, udah lama gak kuliah ya. Iya, enggak apa-apa. Semester 6 ya, semester 6 sampai ingat. Saya masih ingat semester 6. Semester 6 itu disuruh bikin in-depth news sama investigasi. Ya kalau in-depth itu kan berita mendalam. Jadi kalau misalkan kalian ngangkat sebuah tema tentang kuliner misalkan. Saya pengen seperti contohnya dulu saya bikin in-depth news tentang warung makan TFP. TFP itu kopi warung. Jadi ada makanan western tuh tapi dijual di pasar. Nah, itu saya angkat tuh jadi berita mendalam soal itu. Jadi mulai dari sisi dari penjualnya, sisi konsumennya, sisi dari masyarakat sekitarnya, jadi seperti apa menanggapinya itu. Jadi beritanya mendalam, ya. bukan seperti strike news. Kalau strike news kan cuma satu tema doang. Jadi kalau nggak mendalam gitu loh. Nah, kalau investigasi namanya juga investigasi itu kan membongkar ya. Kalau kemarin saya tugas bikin investigasi tentang LGBT di kampus. Oh iya. Asik juga tuh. Kalau kuliner kayak makanan warung di investigasi kayak nggak cocok gitu ya, Mas. Kalau investigasi kan itu kan konteksnya kan negatif investigasi. Tapi kalau in-depth itu bisa positif, bisa negatif. Oh, jadi kalau investigasi pasti negatif. Investigasi pasti negatif. Kalau in-depth itu kayak kita masih kayak hipotesis gitu ya. Yeah. Masih belum tahu nanti kira-kira hasilnya positif atau negatif. Iya, dalamin lah kita dalamin gitu. Oh, jadi kalau positif mungkin bisa jadi iklan untuk warungnya, tapi kalau negatif ya mohon maaf gitu ya. Nah, kalau ngomongin soal kegiatan berjurnalistik nih Mas, pasti kayak ada kita mendengar istilah kode etik jurnalistik. Iya. Nah, boleh kasih tahu nggak sih Mas sedikit penjelasan mengenai apa itu kode etik jurnalistik dan apakah perlu Mas eksistensi kode etik jurnalistik ini untuk dunia perjurnalistikan kita? Iya, oke. Jadi namanya aja kode etik jurnalistik. Jadi nggak cuma jurnalistik aja ya, semua profesi itu pasti ada yang namanya kode etik. Kayak misalkan dokter itu pasti juga ada kode etik, kedokterannya juga pasti juga ada. Nah, kode etik jurnalistik itu berarti kan kode etik jurnalistik ini dibuat untuk supaya jurnalistik ini mampu mengerjakan profesinya secara profesional dan bertanggung jawab. Intinya seperti itu. Nah, kode etik jurnalistik di Indonesia itu ada 11. Ya kan, ada 11. Ya, ada 11 teman-teman. 11. Jadi aku sebutin beberapa aja ya. Jadi 11 saya terus terang enggak hafal 11 ya, cuma hafal 5 Enggak apa-apa. Enggak apa-apa yang hafal kan. Kode etik jurnalistik ada. yang pertama adalah wartawan Indonesia wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat dan tidak beretikat buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, wartawan Indonesia profesional dalam melaksanakan profesi jurnalistiknya. Terus yang ketiga, wartawan Indonesia tidak menyebarkan berita bohong, fitnah, sadis dan cabul. Yang keempat, wartawan Indonesia apa sih saya lupa malah. Wartawan Indonesia jika ada kesalahan, intinya gini, jika ada kesalahan, wartawan Indonesia itu mencabut beritanya, lalu merevisi dan disertai permintaan maaf seperti itu. Ya, ada kok di Google banyak. Ini ada 11. Ini ada aku yang ketiga tadi kan. Tuh, wartawan selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampur adukan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Itu sih. Tuh ada 11 tuh. Ada 11 ya. Dibaca aja tuh. Di Google banyak teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kepo kode etik jurnalistik biar nggak besok waktu berjurnalistik nih hasil output dari kegiatan jurnalistik tuh nggak asal-asalan ya Mas. Jadi nggak hoak atau nggak clickbait atau gimana, biar bertanggung jawab. Oke, ini Mas sebelumnya ada konsumsi. Oke, siap. Yang tadi maaf telat. Ya. Makasih Mas. Ya. Oh iya, kita beda nih Mas. Nggak apa-apa. Kita disponsori aku sama mineral. Nah, jadi itu ya guys. Nah, sekarang di era informasi ini kan banyak banget informasi yang mudah kita dapatkan ya Mas. Terus banyak juga berita-berita hoax atau berita-berita bohong yang pastinya sangat berbahaya jika kita menjadikan acuan. Kan kita
di semester ini kan banyak bikin paper atau yang lain-lain. Nah, gimana sih Mas cara menyikapi terus memilah informasi biar kita ini enggak keblasuk istilahnya ke berita-berita hoax tadi untuk dijadikan referensi untuk jadi paper. Oke. Jadi gini, kalau misalkan sebagai orang yang awam itu tuh kalau saya sarankan lebih baik kita baca berita dari media mainstream yang sudah besar seperti Kompas, CNN, Liputan 6 itu kan media-media yang sudah besar. Itu cara supaya kita terhindar dari berita hoax sih. Tapi kalau misalkan ada seseorang ketika membuat utas di Twitter, ya kan? Kayak thread gitu ya, terus yang viral-viral. Iya, terus apa namanya, blog, itu apakah bisa dikatakan jurnalistik? Jawabannya tergantung. Jadi bisa dikatakan jurnalistik kalau memenuhi unsur-unsur jurnalistik, seperti apakah tulisan tersebut ada unsur 5W1H-nya, apakah ada nilai beritanya. Nilai berita itu jadi gini, nilai berita itu suatu peristiwa itu kalau diangkat ke berita itu apakah layak apa enggak gitu loh. Jadi itu yang dinamakan nilai berita. Saya kasih contoh misalkan gini. Nilai berita itu yang pertama ada magnitude. Apa? Magnitude, kebesaran. Oh, magnitude. Magnitude, kebesaran. Bahasanya sulit, guys. Kebesaran. Jadi misalkan gini. Berita tentang tsunami di Aceh itu lebih tinggi nilai beritanya daripada berita tentang kecelakaan kendaraan bermotor di jalan raya. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang namanya proximity atau kedekatan. Misalkan berita tentang kebakaran pasar Klewer di Kota Solo lebih tinggi nilai beritanya daripada orang-orang yang di Sumatera. Jadi lebih penting bagi orang Solo gitu loh daripada orang Sumatera. Tuh. Terus selanjutnya ada yang namanya aktual. Aktual itu yang hangat ya. Berarti kalau semakin aktual berita, itu semakin tinggi nilai beritanya. Setelah itu ada yang namanya dampak atau impact. Jadi misalkan berita tentang kenaikan harga BBM, itu kan impact-nya bagi masyarakat itu kan ada langsung ya. Harga bahan pokok naik dan sebagainya itu nilai beritanya tinggi. Terus ada lagi keunikan. Misalkan gini, orang digigit anjing, itu kan seperti orang sakit, yang Mas. Biasa. Sakit. Sakit. Iya, sakit. Orang digigit anjing itu kan biasa gitu. Maksudnya. Tapi kalau anjing, sorry. Orang digigit anjing itu kan biasa. Tapi kalau lu namanya digigit anjing. Enggak. Sorry, bukan gini. Kalau orang digigit anjing itu kan biasa. Tapi kalau orang menggigit anjing itu luar biasa. Iya enggak? Aneh unik, sih, Mas. Iya kan? Aneh unik. bukan. Itu bisa jadi berita. Itu nilai beritanya tinggi, iya kan? Terus setelah itu public figure, itu kan memiliki berita yang tinggi. Misalkan kalau misalkan saya kecebur sumur, itu kan biasa. Tapi kalau misalnya lu namanya kecebur sumur, nah itu kan atau yang terakhir ini ya kan? yang tadi malam nih, Mas. Sobat fit. Nah, itu. Iya. Yang bikin susah tidur tadi. Iya. Itu jadi salah satu nilai berita juga ya. Iya, nilai berita itu penting sih. Ya. Jadi faktor-faktornya itu banyak. Jadi tanpa tidak disadari bahwa tulisan kita kayak di Twitter, kayak di blogspot itu tanpa disadari itu juga kegiatan berjurnalistik ya, Mas? Jurnalistik kalau memenuhi unsur itu, tapi dinamakan citizen journalism atau jurnalistik masyarakat. Apa itu, Mas? Jadi gimana, Mas? jurnalistik masyarakat itu setiap orang itu bisa berjurnalistik ria di media sosialnya masing-masing. Tapi minusnya itu dia itu tidak dilindungi sama UU Pers. Jadi dilindungi sama UU ITE, tidak UU Pers. Kenapa bisa gitu, Mas? Ya karena tidak di media mainstream, maksudnya tidak di media yang khusus untuk berita. Kayak koran atau apa gitu ya. Iya, itu maksudnya ranah ITE sih. Gitu. Jadi setiap orang bisa, kayak misalkan kalau bagi kalian yang warga Solo kan ada tuh grup info Solo ya kan, info cegatan Solo. Lur, ada kecelakaan di sini. Nah, itu kan dinamakan citizen journalism gitu namanya. Itu juga citizen journalism, tapi kalau ada apa-apa kayak yang korbannya tidak terima atau apa nggak dilindungi oleh UU Pers karena itu medianya itu kayak cuma Instagram, jadi dilindungi oleh UU ITE tadi ya, Mas ya. Terus menurut Mas Reza ini kan kayak sekarang banyak wartawan-wartawan yang ditangkap gara-gara UU ITE ini loh, Mas. Kan kayak salah
gara-gara UU ITE ini terus apa-apa itu kayak pencemaran nama baik, terus dituntut UU ITE, terus menginformasikan hal yang privasi, terus dituntut UU ITE. Nah, menurut Mas Reza ini UU ITE ini gimana, Mas? Jadi kalau tadi kan yang ditanyakan wartawan kan. Nah, wartawan ada tuh, coba dicari tuh di kode etik jurnalistik ada tuh yang masalah wartawan Indonesia tidak mencemarkan apa, ada, coba dibaca. Saya nggak hafal, tapi ada. Jadi kalau misalkan yang pasal ini, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan korban kejahatan sosial misalkan. Tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Itu kan juga termasuk juga pencemaran nama baik juga bisa. Terus ada lagi nih, wartawan Indonesia memiliki hak tolak. Jadi kalau misalkan wartawan Indonesia disalahkan, itu tuh kalau wartawannya itu udah mengikuti KIJ dengan benar, itu harusnya dilindungi sama UU Pers gitu loh. Ini dilindungi gitu ya, Mas. Tapi kalau misalkan di luar itu, nah itu kalau menurut saya nggak kena UU ITE, tapi yang ngurus malah Dewan Persnya. Dapat peringatan sama Dewan Persnya. Iya, jadi kalau wartawan loh ya. Itu seperti itu sih. Tapi mungkin gara-gara ini juga ya, kayak menjual berita biar laris trafficnya gitu ya, Mas. Jadi terpaksa memberitakan. Kan banyak akhir-akhir ini kan media pers di Indonesia kan banyak tercemar secara kualitas gitu ya, Mas. Kayak di media-media online, nggak usah disebutkan contohnya, ini kan banyak yang sekedar yang penting menginformasikan gitu loh. Kan ada kayak Luna Maya membeli rumah baru, hal itu termasuk sebenarnya penting nggak sih, Mas, untuk diliput gitu? Tadi ya yang disebutkan tadi saya kan sudah bilang kalau media itu kan ada dua. Yang pertama yang megang itu Pimret, pimpinan redaksi itu yang ngurusin berita. Satu lagi pimpinan perusahaan. Kalau pimpinan berita itu tuh Pimret itu yang hanya mengurusi berita doang, idealis sama beritanya doang. Tapi kalau pemimpin perusahaan itu gimana caranya biar cuan? Terkadang idealisnya pemimpin redaksi misalkan, berita ini nggak layak tuh disebarkan, tapi dia nggak bisa, soalnya perusahaan itu juga butuh duit gitu loh. Jadi berita-berita yang kayak yang kita nggak penting tapi menghasilkan traffic itu kan bakal ada iklan. Nah, iklan kan duit juga buat perusahaan. Iya, gitu. Jadi ya terpaksa ya. Iya. Ya mungkin salah. Kalau menurut Mas Riza itu tuh salah atau benar, Masnya? Apakah hal itu salah atau benar, Mas? Gimana ya? Ya salah. Gimana ya? Maksudnya menurut Mas Riza pribadi. Kalau dikatakan benar juga perusahaan juga butuh duit ya kan. Tapi kalau dikatakan salah ya. Tapi kok ya punya idealisme juga ya serba bingung juga sih. Kan banyak juga tuh media-media yang tutup gara-gara bangkrut, itu kan ya mungkin terlalu idealis soal berita ini jangan disiarkan deh. Itu kan juga mungkin gara-gara itu ya tutup, gara-gara nggak dapat traffic, nggak dapat iklan gitu kan. Nah, terus kita nih, Mas, kita ini kan kalau dilihat ini kan masih sebagai khalayak ya. Terus gimana sih cara membantu media-media yang tutup gara-gara kekurangan traffic atau gimana itu biar media itu tetap up, biar media di Indonesia itu biar diisi dengan media-media yang berkualitas lah daripada media yang isinya tentang nggak genah gitu. Jadi kalau menurut saya kita sebagai khalayak itu harus aktif kan. Media itu kan juga memfasilitasi para khalayaknya, para pembacanya itu ada surat pembaca. Surat pembaca itu surat dari masyarakat, dari khalayak untuk medianya itu gitu loh. Jadi tanggapan mengenai suatu peristiwa gitu. Tapi kalau masalah gimana cara kita biar medianya itu tetap eksis, itu bukan urusan kita sih, maksudnya bukan urusan khalayak sih. Yang penting kan dianya menyajikan kualitas. Misalkan kalau beritanya nggak berkualitas, ya disajikan ntar juga tutup sendiri gitu. Banyak kok media yang udah tutup. Nah, kayak yang isu-isu net itu loh, yang net katanya mau tutup tapi sampai sekarang nggak tutup-tutup. Nah itu menurut Mas Riza ini kan kayaknya tuh di net itu kan, ini kita sebagai pemuda kan kayaknya kebanyakan para pemuda Indonesia juga kalau nonton TV
Net itu. Mas Riza nontonnya apa? Iya net. Ya net ya. Net, Terus iya. kok bisa gitu Mas? Menurut saya menurut saya net itu terlalu idealis. Terlalu idealis. Kamu kalau lihat di Net TV, kalian kalau lihat di Net TV tuh, coba kalian bandingkan iklan di Net TV sama iklan di TV lainnya. Contoh iklan di RCTI. Iya, coba dihitung aja deh. Net itu kemarin kan waktu media visit, itu kan kita kan juga kunjungan ke Net TV. Oh, nah. Jadi semester 5 nanti ada media visit. Kalau enggak corona, iya. Kalau kan teman-teman ini pada belum tahu media visit itu apa Mas? Media visit itu apa Mas jadi Mas? Jadi media visit itu proker yang diadakan oleh Himakom. Jadi nanti media visit itu tuh kan kita kan ada spesialisasi jurnalistik. Berarti nanti kita juga ngunjungin kayak Kompas TV gitu loh. Jadi langsung di pusatnya di Jakarta. Di Kompas Jakarta. Iya, Kompas Jakarta. Kalau radio kemarin kita di apa namanya? Bukan, sorry. Radio di Jakarta apa sih Mas? Gen. Gen, iya. Keren ya. Iya itu. Jadi langsung di pusatnya langsung. Terus Ilkom UNS itu ya. Terus kalau video kita ke Net TV itu tadi kan. Nah, balik lagi ke Net TV ini. Sekarang. Yang masalah apa tadi? Yang masalah soal bukan corona. Bentar, tadi apa tadi? Ini idealis tadi. Idealis. Iya. Ada waktu kita media visit, ada yang nanya gini, kenapa Net TV iklannya sedikit gitu kan? Itu nanyanya ke siapa Mas? Ke itu si pihak netnya itu. Pihaknya langsung ya. Kenapa Net TV? Karena emang dia membatasi biar penonton itu nggak bosen gitu loh. Jadi bukan karena net kekurangan, maksudnya kekurangan iklan, kekurangan sponsor, tapi banyak, dari pihak netnya sendiri. Iya, gitu. banyak loh yang nonton Net TV itu. Banyak, tapi waktu kemarin media visit dia bilang gitu, Net TV itu iklannya dibatasin. Kalau nggak percaya coba hitung deh, iklan di Net TV dibandingkan sama iklan di media lain. Bukan berarti Net TV itu nggak ada yang masang iklan di sana, tapi emang dibatasi. Aku kira tuh kayak kan kebanyakan di Net TV itu iklannya daripada iklan produk-produk komersial lebih banyak iklan ini ya, iklan kayak iklan acaranya gitu ya. Iya. Oh jadi malah dari pihak netnya sendiri. Iya, memang dibatasi. Jadi anggapan kita salah kalau Net TV ini kekurangan sponsor atau kekurangan apa. Yang nonton banyak kok kurang sponsor gimana? Gak mungkin lah. Ya makanya kayak Net TV ini kayak jadi ya pemuda-pemuda sekarang kan nontonnya Net TV. Iya. Tuh. Terus ngomong balik lagi soal jurnalistik nih Mas. Kalau jurnalistik itu ada beberapa proses ya Mas, yang diawali dari apa tadi, pengumpulan informasi atau pengumpulan data gitu. Menurut Mas Reza kan kalau sekarang ini kan banyak kayak artikel-artikel yang kayak kurang informasi tapi udah dimasukkan gitu. Kayak contohnya Raffi Ahmad nikah lagi, tapi pakai tanda tanya. Jadi yang baca tuh bingung gitu. Loh, ini berita atau pertanyaan? Itu kalau menurutku sih itu bukannya nggak lengkap ya. Berita itu pastinya lengkap, apalagi dah ditayangkan di media. yang besar gitu kan. Tapi emang itu tuh strategi jurnalis, strategi penulis berita supaya beritanya dibaca. Jadi kadang-kadang nanti kita kalau misalkan kalian ngambil jurnalistik, kita juga bakal diajarin gimana caranya bikin judul berita yang menarik perhatian. Jadi kayak retorika gitu. Iya, menarik perhatian. Jadi misalkan ya tadi seperti yang tadi ada tanda tanya, pertanyaan ini gimana sih kok aneh, berita kok ada tanya. Itu kan menarik pembaca jadian. Terus apakah hal tersebut itu benar Mas? Maksudnya dibenarkan gitu? Kalau dalam dunia perjurnalistikan. Kalau menurut saya sah-sah saja sih. Sah-sah saja. Untuk menarik itu pembaca. Jadi clickbait tapi clickbaitnya ini. Tapi clickbaitnya yang bener loh ya, maksudnya misalnya gini, kemarin ada berita tuh, kalau misalkan kemarin kalian lihat Line Today beberapa hari yang lalu, ya kan? Itu jadi judulnya gini, apa namanya sih, Habib Rizik usai pulang ke Indonesia akan nikahkan Najwa Shihab, ya kan? Wah, ini siapa Najwa Shihab nikah lagi apa gimana nih? Ternyata waktu dibuka beritanya yang dibaca itu Najwa Shihab anaknya dia gitu loh. Oh jadi iya, dihujat lah dia di Line Today itu. Ada tuh di Line Today itu. Ada itu Mas. Ada gitu. Speechless saya. Kalau menurutku itu udah menyimpang sih. Udah menyimpang ya. Kayak keterlaluan jelas gitu. Ya emang itu menimbulkan traffic, ya emang tapi Najwa Shihab cuman wah ini trafficnya itu traffic yang gak jelas. Kayak yang ya artis-artis viral gitu. Trafficnya gak jelas. Terus menurut Mas Reza itu kan kalau berita kayak
itu tadi yang Najwa Shihab tadi itu kan pasti nggak wawancara langsung ya Mas. Terus maksudnya nggak terjun langsung ke lapangan wawancara Najwa Shihab Rizik Shihab gitu ya. Pasti itu mengumpulkan berita lewat online gitu, melihat media online yang lain gitu ya. Terus menurut Mas Reza gimana cara mengumpulkan berita cara mengumpulkan informasi untuk sebuah berita tapi dari online tapi yang benar? Itu kalau kemarin yang mana Najwa Shihab itu ada wawancaranya. Jadi ya kalau menurutku sih sebuah berita itu harus ada narasumbernya ya. Harus ada narasumbernya. Harus ada. Jadi kalau portal berita yang cuma ngambil dari ini ada yang posting di Instagram terus langsung dijadikan berita itu bukan suatu produk jurnalistik ya Mas? Bukan. Kan sekarang banyak kayak contohnya Jokowi posting apa gitu ya, terus dikomen bagus sama rakyat Indonesia, terus jadi ditulis di berita online nih postingan Jokowi ini terus menurut rakyat Indonesia bagus gitu, itu jadi salah ya Mas? Itu opini menurutku. Opini maksudnya opini berita tapi opini maksudnya. Jadi kan produk jurnalistik itu yang pertama ada berita itu sendiri. Berita itu sendiri ada strike news, ada hard news itu, ada feature. Yang tadi feature itu yang misalkan kalian menceritakan tokoh itu termasuk feature. Terus ada yang in depth news, ada investigasi itu news. Yang kedua ada yang namanya opini itu seperti tajuk rencana, seperti pojok, seperti karikatur, itu maksudnya opini. Yang ketiga ada berita advert itu sendiri, iklan itu. Jadi itu termasuk opini menurutku. Jadi jadi salah satu jurnalistik juga ya termasuknya. Nah, oke, pertanyaan terakhir dari aku nih Mas. Menurut Mas Reza, prospek kerja bidang jurnalistik itu di mana dan apa aja? Terus apakah worth it nantinya jika teman-teman maba sama aku nih nanti waktu semester 5 ambil jurnalistik? Kalau prospek kerja sendiri, yang pertama yang jelas itu jadi wartawan ya, itu pasti. Terus kita bisa juga jadi reporter berita, bisa juga jadi pembawa acara, bisa juga jadi kerja di TV, pengarah acara itu juga bisa. Terus bisa jadi juru kamera, fotografer jurnalistik, bisa juga jadi travel blogger. Itu bisa juga. Banyak itu sih banyak. Kayak kalau kalian suka Nat Geo itu kan apa? Nat Geo, National Geographic. Itu kan jurnalistik gitu. Jurnalistik gitu. Lumayan ya, jalan-jalan dibayar banyak gitu ya Mas. Oke, nah sekarang udah selesai nih pertanyaan-pertanyaan dari aku buat Mas Reza. Mungkin Mas Reza bisa minum dulu buat menghilangkan rasa dahaganya. Minum guys. Nah sekarang aku buka sesi tanya jawab buat commerce kalian, peserta bincang bersama satu di materi jurnalistik kali ini. Tapi sebelumnya minta maaf banget, sesi tanya jawab kami khususkan untuk peserta di Google Meet karena terkendala delay di live YouTube. Jadi kalau di live YouTube kan kayak delaynya 10 detik atau kan? Ya 10 detik. Oke, sekarang di kloter pertama aku buka buat 3 penanya dan 3 penanya lagi di kloter selanjutnya jika waktu masih ada. Terus bagi yang ingin bertanya bisa disebutkan nama dan asal daerah, jangan lupa. Sebelumnya untuk di kolom komentar. Oke. Mungkin aku izin minum dulu ya Mas. Iya. Haus juga. Dulu Mas Reza waktu jadi maba juga ada acara kayak gini apa belum? Ada sih. Ada. Jadi kayak undang pembicara gitu. Iya. Langsung dari yang udah kerja malah. Yang udah kerja. Lah bukannya Mas Reza juga udah kerja? Maksudnya yang secara profesional. Maksudnya bekerja enggak part time atau freelance. Nah, Mas Reza ini kan juga masih kuliah kan? Iya, masih kuliah. Nah, makanya kan masih kuliah nyambi kerja jadi pembicara ini kan. Oh iya, jadi mulai angkatan 2017 tuh enak nanti. Mulai angkatan 2017. Gimana itu? Itu semester 7 itu udah enggak ada mata kuliah. Dari 17 ke atas. Iya, udah mulai Mas Reza apa belum? Udah mulai. Berarti 17, 18, 19, 20. Enaknya gimana? Nah, enaknya kan jadi kan kita kan lebih punya banyak waktu untuk mempersiapkan untuk
ngerjain skripsi lah, terus bisa main-main juga. Oh, jadi saat ini Mas Riza ini hitungannya kuliah tapi nggak kuliah. Iya, kuliah nggak kuliah sih ya. Nggak ada mata kuliah soalnya. Nggak ada mata Gimana kuliah itu? tapi kuliah. Iya, itu dinamakan kuliah nggak sih sebenarnya? Nggak ada mata kuliah tapi kuliah. Kayak kalau bayar UKT kuliah ikut kuliah. Iya. Masalah Nah, masih gimana? bayar SKS-nya UKT. udah habis ya? Gimana? Enggak, itu dari panitia. Ayo dong yang mau nanya ke Mas Reza soal dunia jurnalistik atau yang semoga- lain boleh. Semoga bisa jawab ya, jangan susah-susah kalau Ya, nanya. nih jangan susah-susah. Soal yang lain juga nggak apa-apa. Foto-foto Mas Reza kok bisa bagus gimana gitu. Jangan. Yang gisel-gisel. Jangan. Jangan. Ayo dong teman-teman. Lo malah ada yang keluar tuh. Nah, jadi gara-gara corona ini apa-apa online ya Mas ya. Kalau Mas Reza di pekerjaannya terganggu nggak Mas gara-gara online gini? Maksudnya, Pekerjaan. Ya, tapi freelance-nya. misalkan kan saya kan juga freelance di biro perjalanan. Ya, sekarang corona sih siapa yang mau piknik sih gitu loh. Oh iya. Jadi nggak aneh. Sebentar, nggak kelihatan Mas. Bentar. Oh itu Raihan Mustafa dari Magelang. Oh iya, buat Raihan Mustafa maaf. Kalau mau bertanya bisa on cam sama on mic biar Mas Reza bisa mendengarkan langsung. Ya baik, sebenarnya perkenalkan nama saya Raihan Mustafa dari Magelang. Ya. Saya mau tanya mengenai fotografi Mas Reza. Ya. Untuk beda, ya sesuai sama yang saya tulis itu, apakah foto biasa sama foto jurnalistik itu punya perbedaan? Oke. Kayak gitu. Ya. Makasih. Ya. Nah, mau langsung dijawab ya Mas? Oke. Ya. Jadi foto biasa itu foto yang biasa itu foto yang biasa seperti gimana? maksudnya foto gimana? Maksudnya foto Mas biasa? Rehan. Foto kayak foto, maksudnya ya mungkin foto-foto kayak apa namanya? Selfie. Apa ya? Gimana ya jelasinnya? Kayak foto kayak Gini aja. Rehan ya panggilannya ya. Jadi kalau misalkan foto ada ceritanya, kalau misalkan kamu lihat foto, terus kamu bisa lihat, oh ini fotonya ada ceritanya nih. Misalkan ada ibu-ibu lagi menggendong apa namanya bawaan yang berat, Bakul. iya di pasar, ya itu bercerita fotonya gitu loh. Jadi intinya kalau misalkan foto jurnalis itu foto-foto yang bercerita, ada ceritanya gitu loh. Enggak cuman misalkan foto gini tek, apa gitu loh, enggak ada ceritanya. Aku lagi diem. Ceritanya. Intinya itu sih ada ceritanya fotonya. Ada ceritanya. Oke, Simpel gimana? aja sih jawabannya. Gimana Rehan? Udah terjawab belum? Oke sudah. Saya cukup menjawab. Oh iya. Makasih Mas. Ya. Yuk, ada yang tak mau tanya lagi nggak? Itu Agnia Brinda. Nah, buat Agnia Brinda bisa langsung on cam sama on mic. Dari mana tuh? Agnia Brinda dari Sukoharjo. Oh, oh iya, Sukoharjo emang agak ini sih. Enggak, soalnya saya juga dari Sukoharjo. Jadi kan Sukoharjo juga tos dulu. Nah, Sukoharjo jadi- makmur. Nah, jadi tahu sinyalnya lah. Nah, buat dari Brenda dari Sukoharjo pertanyaannya, Mas, gimana sih tips yang tepat buat memulai freelance gitu? Sebelumnya maaf nggak bisa on cam ya. Mulai freelance tuh- Memulai freelance ya kan. Kalau menurutku ya, itu tuh kalian banyakin aja portofolionya. Misalkan gini, aku nyeritain apa namanya pengalamanku aja ya. Misalkan aku tuh dari dulu tuh pernah punya gambaran gini. Aku tuh pengen jadi freelance photographer di bidang travel. Di bidang landscape, arsitektur gitu. Jadi kalian tuh banyakin aja portofolio soal itu gitu loh. Misalkan ya itu tadi, misalkan kalian pengen jadi fotografer travel, jadi kalian foto-foto tentang travel, pemandangan, kalian jalan-jalan tapi di fotonya foto tapi jangan narsis gitu loh. Oh iya. Kalau bus travel itu masuk nggak sih kalau di foto? Ya bismania ya. Iya. Ya bisa juga jadi freelance, siapa tahu kalian di hire sama bisnya itu Oh suruh, iya, ya kan? bisa juga. Bisa juga. Ya. Jadi apa yang kalian mau dari dini walaupun belum ada cuan nih, istilahnya dilakoni basic gitu ya. Jadi gitu, menurutku banyakin aja portofolio kalian gitu. Seringin motret gitu. Terus kalau bisa sih terarah gitu loh. Misalkan travel ya travel aja, misalkan bismania ya bismania aja gitu loh. Biar nanti kliennya yang kamu dapat itu juga jelas gitu loh. Segmentasi. Oh. Kalau misalkan pengen foto makanan ya
pengen di hire sama restoran ya kalian foto makanan sebanyak-banyaknya gitu. Gitu. Oke. Gimana akhirnya Brinda udah terjawab belum pertanyaannya? Aku menunggu. Oh iya, mantap Mas. Mantap. Oh iya. Nah, sekarang yang terakhir ketiga dari Nabila Mutiara Hafiza dari Solo. Ya, buat Nabila Mutiara Hafiza bisa memperkenalkan diri lah on cam sama on mic, terus pertanyaannya apa? Oke, perkenalkan namaku Nabila Mutiara Hafiza dari Solo. Yeah. Kak, aku mau tanya, kan gimana caranya buat kita tuh berani ngambil topik suatu berita gitu loh. Kadang kan kayak takut gitu kan kalau disalahin atau kayak nanti dihujat gitu kan. Caranya tuh gimana biar kita tuh berani gitu loh. Terima kasih. Oke. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih sama Nabila Mutiara ya. Nabila Mutiara. Ya, Sebelumnya udah pernah bikin berita belum? belum sih. Makanya aku tanya. Ya benar emang Nggak benar. salah. Dari gini. Kan baru berani memulai. Kalau menurutku itu kebiasaan aja. Jadi itulah fungsinya diadakan mata kuliah jurnalistik ya. Gitu. Jadi kita kalau kita ikut mata kuliah jurnalistik itu kita sudah tidak dianggap mahasiswa oleh dosen tapi dianggap jurnalis. Asik nggak? Jadi kemana-mana tuh kalau meliput berita membawa nama jurnalis. Iya, nanti ada bisa tuh di angkatan kalian nanti bikin misalkan semester 5 nanti kalian bikin kartu pers angkatan. Jadi nanti ada kartu pers, nanti tanda tangan dari Kaprodi juga. Nanti kalau misalkan kalian mau liputan, itu tinggal tunjukkan kartu persnya aja kalian bisa liputan. Itu buat jurnalisnya, maksudnya buat mahasiswa jurnalis atau mahasiswa ilmu komunikasi secara keseluruhan? Khususnya jurnalistik. Nanti yang jurnalistik kalian bisa bikin kartu pers. Nah, itu kalau menurut kalian masalah kebiasaan aja. Nanti kalau misalkan kalian ikut mata kuliah jurnalistik, nanti kalian bakal diajarin misalkan saya mau bikin berita ini. Nanti dosennya itu neliti satu-satu gitu loh. Oh, beritamu ini kok kurang gini. Jadi gitu. Jadi menurutku itu soal kebiasaan aja. Nanti bakal dilatih sama dosennya. Gitu. Jadi ada yang penting niat dulu ikut jurnalistik ya kan. Mumpung kan di ilmu komunikasi punya privilege sendiri ya Mas. Kalau yang dari fakultas lain kan, apalagi prodi lain kalau pengen jadi jurnalistik terus berkecimpung di dunia perjurnalistikan kan harus ikut UKM. Tapi kalau kita udah ada mata kuliah tersendiri ya. Nah, jadi kalau menurutku tadi si Nabila tadi karena belum pernah bikin berita, jadi bayangannya itu terlalu maksudnya takut. Ya maksudnya kalian jalanin aja dulu gitu. Kalian ikut mata kuliah jurnalistik, kalian ikut LPM atau ikut LPM visi atau kentingan itu bisa kalian coba. Nanti bakal bedakan nanti kalian sebelum menulis berita sama sesudah mulai terbiasa menulis berita. Nanti bakal kerasa banget sih itu sih. Jadi biar kalian nggak usah mikir terlalu jauh-jauh. Jangan overthinking dulu lah. Ya, overthinking kayak siapa itu yang ditangkap Buniyani, siapa itu kan jadi pers yang ketangkep itu. Mungkin adik-adik maba ini takut kalau buat berita terus nanti kalau ngeritik ini terus ketangkep atau gimana. Yang penting tadi perhatikan KEJ itu penting banget. Nah, KEJ jangan KEJ, lupa. Penting Kode banget. etik jurnalistik yang ada 11 pasal. 11 pasal. Oke. Nah, gimana tadi siapa? Nabila Mutiara dari Solo. Sudah terjawab? Terjawab, Kak. Aku mau tanya lagi boleh nggak? Iya. Gimana Mas Reza, boleh? Gimana? Itu apa? Boleh. Di mata kuliah jurnalistik tuh nanti bakalan diajarin dari nol juga, Pak. Iya dong. Kayak ngisi SPBU. bensin. Iya. Dimulai dari nol ya. Dimulai dari nol. Beneran serius, dimulai dari nol. Mulai dari nol. Jadi nanti dosennya itu waktu masuk tuh langsung kita mulai dari nol ya. Iya gitu. Enak, dosen jurnalistik enak banget, sumpah. Enak banget. Dosen jurnalistik enak tuh. Enak serius. Jadi kalian benar-benar diperhatiin itu loh. Tugas kalian itu diteliti secara detail gitu loh. Mulai dari judulnya, mulai dari isinya, sama dikasih kritik masukan, saran gitu. Yang bersifat membangun. Iya. Nah, buat Mas Riza ini dulu dosennya siapa dulu? Pak Mulyanto sama Pak Herwin. Oh, Pak Mulyanto sama Pak Sri Herwindia. Iya. Nah, Mas, ini kloter pertama udah selesai. Terus aku mau tanya nih. Tadi kan Agnia Brinda dari Sukarjo sempat tanya gimana cara untuk memulai freelance. Terus kata Mas dia kalau ingin memulai freelance itu banyakin dulu portofolionya. Yeah. Nah, gimana nih cara
mendeliver cara menyampaikan portofolio yang kita punyai ke yang birunya, maksudnya agensinya atau gimana kan. Contohnya kan aku udah mempunyai video klip banyak atau punya foto banyak, tapi ini aku bingung nih cara mendelivernya gimana atau mengajukan proposal atau lamaran gitu. Ya pastinya kita juga harus menjemput bola ya. Jadi nggak cuma menunggu bola. Misalkan aku terus misalkan punya portofolio banyak, cuman tak taruh Instagram doang. Maksudnya kapan gitu loh, Mas? Orang itu bakal nge-hire aku. Sopo sing gitu. ngarep delok Instagrammu nek kowe ra ngiklanke ngene ya. Jadi misalkan kalian pengen concern di food fotografi ya, misalkan. Ya kalian bikin kartu nama yang pertama, terus bikin kayak buku portofolio itu loh. Bikin kayak buku portofolio, samperin restorannya, samperin atasannya, dikasih, "Pak, ini saya bisa food fotografi, portofolio saya seperti ini, nanti Bapak bisa nyoba saya dulu lah, coba saya dulu apakah worth it apa enggak gitu. Kalau misalkan lanjut gitu, kalau enggak ya udah. Jadi bikin portofolio terus langsung disampaikan itu. Iya, yang menjemput bola, enggak cuman menunggu. Oh iya, oke. Nah buat kloter pertama terima kasih banget buat tadi Rehan dari Magelang, terus Agnia Brinda dari Sukoharjo dan Nabila dari Solo. Nah berhubung waktu tinggal 5 menit lagi, agak cepat ya. Ini udah langsung ada pertanyaan nih Mas. Untuk kloter kedua aku buka langsung dari Jagat Afghani dari Klaten. Bisa on cam sama on mic terus menyampaikan pertanyaannya. Halo Mas, kenalin aku Jagat dari Klaten. Iya. Mau tanya, cara kita buat nemu ide yang fresh buat nulis berita opini itu kayak gimana ya Mas? Menulis berita opini. Menulis berita yang fresh buat opini. Nemu ide yang fresh. Menurutku itu sih referensi penting. Misalkan kalian banyakin baca berita, nanti kalian bakal ketemu kok. Misalkan wah ini misalkan saya baca opini ini, oh ternyata opini ini belum ada ya yang bikin ya. Kalian juga bisa nemu ide dari situ gitu loh. Oh ternyata ini belum banyak dibikin sama orang gitu, terus bisa kalian angkat gitu. Jadi referensi sih menurutku sih. Referensi dibanyakin biar idenya makin luas gitu. Gimana Jagat, udah terjawab belum pertanyaannya? Oke Mas, makasih Mas. Oke, makasih. Oke, langsung lanjut ya Mas ke pertanyaan kedua dari Surya Ageng dari Solo. Surya Ageng, bisa on cam sama mic memperkenalkan diri sama pertanyaannya? Surya. Halo. Ya. Halo. Aku Surya dari Solo. Mas, aku mau tanya nih. Ini kan aku barusan lihat Instagramnya Mas. Langsung stalking. Memang keren-keren gitu. Nah, di tiap foto ini kan kayak mengandung khas gitu loh Mas. Terus Apa? kan itu kan mesti Mengandung apa? Mengandung apa tadi maaf? kayak khas ciri-ciri. Oh, punya ciri khas tersendiri gitu. Terus? Kan ini kan mesti kan juga angle-nya juga beda-beda nih. Nah, gimana caranya nentuin angle yang tepat kayak dalam tiap pengambilan foto yang berbeda kayak gini. Sama kalau kayak gini kan ini ada effortnya nggak sih? Efek Kayak ini tuh kayak Effort ya. Iya. Oh, jadi kayak mungkin motonya sampai kayang atau gimana gitu ya? Iya. Oke. Oh iya. Ya Mas Riza bisa langsung jawab. Jadi intinya kayak menghasilkan foto yang punya ciri khas. Di mana? Dalam dunia fotografi itu ada yang namanya komposisi kan. Ya kan. Misalkan kalian yang mungkin belum ngerti apa itu komposisi dalam fotografi, bisa kalian searching dulu. Banyak banget komposisi fotografi. Itu kalian kuasai dulu. Komposisi fotografi itu ada apa aja, dan jangan lupa kalian coba itu satu-satu. Nanti kalau misalkan kembali lagi kan fotografi ini kan ilmu yang praktis ya, nggak bisa cuma sekedar teori terus kalian nggak pernah nyoba, kalian nggak akan pernah bisa gitu. Jadi pelajari komposisi dulu, beraniin buat ngambil foto-foto tersebut. Misalkan komposisi roll of third kayak gimana fotonya, leading line kayak gimana, itu perbanyakin bikin foto-foto seperti itu gitu loh. Terus masalah effort ya emang sih foto yang menarik itu emang membutuhkan effort yang cukup besar juga. Kayak misalkan tadi foto yang ditunjukin sama si Surya tadi, itu foto
itu orangnya nggak tak kenal loh BTW. Aku yang foto dari lampion dari bawah itu aku nggak kenal sama orangnya. Jadi tiba-tiba bentar foto ya gitu. jadi Itu ramai banget kan, hektik banget itu. Waktu itu sampai kameraku tuh ketetisan lilin lampion itu lensanya ketetesan. Untung ada filternya. Gitu. Kalau nggak ada, waduh. Ya wes. Nangis saya. Jadi memang ada effort dan komposisi. Gimana? Surya Ageng. Banyak ini praktek sih. Banyakin Komposisi penting. Sama komposisi. Nah, pertanyaan terakhir dari Rena Marsa dari Tegal, mohon dipercepat ya Rena biar Rana. Oh, Rana. Bukaan Rana. Iya, Mas. Halo Rana. Ya, ini mau nanya, kemarin itu kan teman aku cerita kalau dia tuh lagi baca berita, tapi beritanya tuh berita fakta, tapi dia tuh merasa kalau si penulis itu tuh menggiring opini ke arah yang negatif. Nah, kalau yang kayak gitu itu sebenarnya melanggar kode etik nggak sih, Kak? Iya, melanggar itu pasti. Jadi kode etik pasal pertama coba sih. Pasal pertama. Coba dibacain kode etik pasal pertama. Itu pasal pertama adalah wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikat buruk. Nah, itu. Melanggar kode etik itu sudah jelas pasal pertama. Karena Kalau misalnya melanggar kode etik itu kan tadi katanya Mas Riza kan beritanya harus di take down terus harus diberitain ulang gitu ya. Iya, disertai permintaan maaf. Nah, tapi kok nggak, maksudnya kalau berita-berita yang menggiring opini gitu kok setahu aku sampai saat ini aku belum pernah lihat yang kayak diberitain ulang terus di klarifikasi gitu. dikasih permintaan maaf gitu tuh aku belum pernah lihat gitu loh. Biasanya klarifikasinya itu di media sosial mereka sih. Kayak misalkan di Instagramnya, misalkan si Kompas salah beritain apa kurang akurat itu misalkan dia bikin postingan biasanya di Instagram gitu. Kalau postingan tadi tidak akurat, kami minta maaf gini. Biasanya gitu sih. Oh iya. Ya makasih Mas. Iya. Oke. Nah, udah terjawab ya. Nah, oke, sekarang aku tutup karena waktu juga udah selesai. Nah, makasih banget buat Mas Reza yang sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya kan. Mas setuju kan sibuk gitu. Untuk berbagi ilmu bersama teman-teman commerce sekalian. Iya. Sebelum meninggalkan tempat, kami selaku panitia ingin memberikan serti dan bingkisan sebagai tanda terima kasih untuk Mas Reza yang bersedia menjadi pembicara di Bincang Bersama Satu. Oke, panitia. Oh ya. Enggak. Yuk, panitia. Ya. Panitia.